Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Wirana Putri Lubis, NIM 120103265504. Saya dari kelas 4D MPI jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, judul UTS Administrasi Sarana dan Prasarana. Baiklah, yang pengertian administrasi sarana dan prasarana. Kata administrasi berasal dari bahasa Latin ad ministro yang mempunyai arti kepada dan melayani. Administrasi dapat diartikan pelayanan dan pengabdian kepada subjek tertentu. Secara istilah, administrasi yaitu upaya mencapai tujuan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan orang-orang dalam suatu pola kerjasama. Sedangkan secara etimologi, prasarana adalah alat tidak langsung untuk mencapai tujuan etimologis dalam pendidikan, misalnya lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, uang, dan sebagainya. Sedangkan sarana berarti alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan, artinya ruang, buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Yang B, perencanaan sarana dan prasarana. 1. Mengadakan analisis mata pelajaran apa saja yang membutuhkan sarana dalam penyampaian pembelajarannya. Hal ini dilakukan oleh para guru bidang studi. 2. Apabila kebutuhan sarana yang diajukan pada guru melampaui kemampuan daya beli sekolah, maka diadakan seleksi yang berdasarkan pada prioritas terhadap alat-alat yang mendesak pengadaannya. 3. Mengadakan inventarisasi terhadap alat atau media yang telah ada. Alat yang sudah ada ini perlu ditinjau lagi dan mengadakan reinventarisasi. 4. Mengadakan seleksi terhadap alat pelajaran media yang masih dapat dimanfaatkan baik dengan reparasi atau modifikasi maupun tidak. Yang kelima, mencari dana apabila masih kekurangan dana dalam pengadaan sarana pendidikan. Yang keenam, menunjukkan seseorang dalam pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana. Penunjukan ini sebaiknya berdasarkan pada keahlian, kelincahan, dan berkomunikasi, kejujuran, sebagainya. Yang C, pengadaan sarana dan prasarana. Yang pertama, pembelian. Artinya sarana pendidikan tersebut harus dibeli sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua, membuat sendiri, yaitu sarana pendidikan dapat dibuat sendiri oleh sekolah. Yang ketiga, menerima hibah, bantuan atau sumbangan dari pihak lain dan menyewa atau meminjam, artinya sarana pendidikan yang diperlukan disewa atau dipinjam dari pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat, guna susunan atau kanibalisme, artinya suatu pengadaan barang dengan menggunakan barang-barang yang sudah tidak bisa dipakai kemudian disusun kembali sehingga menjadi sarana pendidikan atau daur ulang. Yang kelima, prosedur pengadaan sarana dan prasarana. Prosedur yang dilakukan sekolah untuk pengadaan sarana dan prasarana melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan guru. Berkoordinasi tentang sarana dan prasarana yang dibutuhkan sekolah dengan mempertimbangkan kenyamanan siswa dalam proses belajar mengajar dan juga kenyamanan guru dan dalam proses mengajar atau belajar. Standar untuk sarana dan prasarana. Di sebuah SD atau MI sekurang-kurangnya memiliki sarana
sebagai berikut: ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, tempat beribadah, ruang UKS, jamban, gudang, dan sebagainya. Sedangkan untuk SMP atau